Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 26 April 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kita dibimbing Tuhan dengan sebuah keyakinan. Aku adalah pintu. Tuhan Yesus mengatakan, Yesus adalah pintu. Mungkin kita bisa dengan sederhana mencoba memahami dan merenungkan hal ini. Di rumah kita pasti punya rumah, dan di dalam rumah kita itu ada pintu. Dan tentunya kita juga sebagai orang Jawa sangat paham dengan tata krama sopan santun. Tentunya kalau kita mau masuk ke pintu rumah orang, tidak mungkin kita langsung masuk saja begitu saja. Pasti ada yang namanya, kalau orang Jawa mengatakan kula nuwun, ada yang namanya permisi, menyapa. Nah, semoga ini menjadi keyakinan kita. Tuhan adalah pintu. Kemanapun, mau apapun, mau melakukan apa saja, kita lewat pintu, lewat Tuhan. Kula nuwun permisi, melibatkan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Agar apa? Agar Dia yang memiliki hidup, Dia yang memiliki kebenaran, sungguh memberikan kita jalan. Dan semoga ini menjadi keyakinan kita. Seperti Tuhan bersabda dalam Injilnya, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Nah, semoga ketika kita menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan Tuhan juga berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Semoga kita sungguh ketika melibatkan Tuhan, kita beroleh kelimpahan. Siapa yang tidak ingin kelimpahan? Kelimpahan kasih, kelimpahan kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, dan tentunya kebahagiaan. Semoga ketika kita menjadikan Tuhan pintu untuk menuju kepada keselamatan, kepada kebaikan, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, memberikan kita
kelimpahan yang sungguh kita butuhkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.